Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Victoria Romana Graça, dia tinggal di Campo Grande di wilayah zona timur Rio de Janeiro, tepatnya di negara Brazil. Victoria berusia 26 tahun saat kejadian dan dia memiliki channel di YouTube, juga profil di Instagram. Di sana Victoria membahas tentang agama dan juga memberikan edukasi untuk anak-anak muda. Victoria memiliki profesi sebagai guru bahasa dan biasanya dia akan mengajar murid-muridnya di rumah ibu kandungnya. 4 bulan sebelum kejadian, Victoria diangkat untuk mengajar di sebuah sekolah yang bernama Oscar Thompson Sanitismo, dan tempat ini sedikit jauh dari rumah ibu kandungnya. Di sekolah, Victoria mengenal anak perempuan yang bernama Clara, dan saat itu Clara masih berusia 14 tahun. Setelah mengenal Clara, Victoria diketahui menjalin hubungan khusus dan takut akan dianggap tidak normal. Victoria tiba-tiba memblokir Clara dari sosial medianya. Menurut Clara, mereka putus karena usia mereka yang berbeda jauh, tapi menurut ibu Victoria, anaknya itu mengenal Clara hanya sekedar hubungan guru dan murid saja. Bahkan dia hanya melihat Victoria bertemu dengan Clara sebanyak 3 kali dan itu terjadi di rumahnya. Beda pengakuan dari sahabat Victoria yang juga seorang guru di sekolah yang sama, dia mengatakan jika Victoria adalah tipe wanita yang akan membantu orang lain dan akan memberikan apa saja yang orang lain butuhkan. Victoria juga pernah mengatakan jika dia adalah wanita biseksual dan dia akan menjalin hubungan dengan siapapun yang dapat membuatnya nyaman. Bahkan Victoria juga mengatakan jika dia sedang menjalin hubungan dengan Clara yang masih berusia 14 tahun itu. Di suatu kesempatan Victoria bercerita jika dia merasa tidak nyaman dengan ibu Clara yang bernama Paula. Paula mengatakan kepada Victoria jika dia dapat memberikan bantuan secara ekonomi, maka dia akan membiarkan Clara, anaknya, menjalin hubungan dengannya. Sejak itu, Victoria diharuskan untuk membelikan kebutuhan pokok untuk keluarga Paula. Suatu hari, Victoria diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya yang paling kecil di sebuah restoran, dan setelah Victoria datang, Paula mengajak Victoria minggir dari kerumunan tamu dan di sana Paula mengatakan jika dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar semua makanan di sana. Maka dia meminta kepada Victoria untuk membayar makanan sebanyak 8 orang yang makan di restoran itu. Victoria sangat kecewa karena dia sudah memberikan semua kebutuhan pokok yang keluarga Paula butuhkan. Pada tanggal 10 Agustus di tahun 2023, Paula dan saudara laki-lakinya yang bernama Edson mendatangi sekolah di mana Victoria mengajar. Di sana Paula mengatakan jika anaknya Clara sangat tidak baik kondisinya setelah dia putus dengan Victoria. Paula meminta kepada Victoria untuk datang ke rumahnya dan menjenguk keadaan Clara, atau mereka bisa balikan seperti sedia kala. Awalnya Victoria menolak untuk menjenguk Clara karena Victoria pikir hubungan mereka itu tidak ada keuntungan baginya, terlebih adalah sifat Paula. Namun entah apa yang dikatakan oleh Paula hari itu, hingga akhirnya Victoria pun berjanji akan mendatangi rumahnya. Sahabat Victoria menyarankan agar dia tidak menemui Clara di rumah ibunya dan akan lebih baik jika mereka melakukan pertemuan di tempat publik seperti restoran, shopping mall, atau supermarket. Victoria setelah pulang dari sekolah, dia menjenguk ibunya pada pukul 9 malam dan ibu Victoria yang bernama Maria yang saat itu berusia 66 tahun mengatakan jika anaknya Victoria terlihat sangat sedih dan lesu malam itu. Setelah ngobrol sebentar, Victoria pamit dari rumah ibunya dan mengatakan jika dia akan menemui Paula karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Keesokan harinya pada tanggal 11 Agustus di tahun 2023, Victoria menelpon ibunya dan mengatakan sambil menangis jika dia telah diculik oleh seseorang.
Di saluran telepon, Victoria menyuruh ibunya untuk mencarikan uang sebesar 2.000 reais atau setara 6 juta rupiah. Victoria mengatakan jika dia tidak tahu di mana dia berada dan juga dengan siapa. Yang Victoria katakan hanya untuk segera memberikan uang itu kepada para penculiknya. Maria berusaha menelpon kembali anaknya untuk mencari informasi lebih lanjut, namun kali ini yang mengangkat teleponnya adalah seorang pria. Dan di belakang suara pria itu ada suara wanita, namun bukan Victoria. Pagi itu pada pukul 7.15 menit, polisi lokal mendapat laporan dari warga jika mereka menemukan abu yang diduga adalah sisa tubuh manusia. Polisi mendatangi tempat kejadian dan menemukan sisa tubuh manusia yang telah hangus dan tanpa identitas. Polisi hari itu juga mendengar kabar jika Victoria diculik oleh seseorang dan Maria, ibu Victoria, mengatakan jika penculiknya adalah seorang pria dan wanita. Polisi mendapat informasi juga jika Victoria ada masalah dengan Paula, yaitu ibu mantan pacarnya. Polisi mencari keberadaan Clara dan Paula dan mereka berhasil ditangkap pada pukul 3 sore di tanggal 12 Agustus. Paula yang berusia 33 tahun melakukan perlawanan kepada polisi dan warga yang berusaha menangkapnya hari itu. Hingga tertangkapnya Clara dan Paula, polisi masih belum menemukan identitas dari korban yang hangus ditemukan oleh warga. Clara dan Paula diduga adalah pelaku dari penculikan Victoria dan polisi meminta keterangan kepada mereka untuk mengatakan tentang keberadaan Victoria. Setelah dilakukan tes, terbukti jika sisa tubuh yang hangus tersebut adalah jasad Victoria. Setelah hasil keluar jika jasad tersebut adalah Victoria, Paula dipenjara di sel khusus wanita, sedang Clara yang masih berusia 14 tahun itu ditahan di rumah penampungan anak remaja yang bermasalah. Di sana Clara mengatakan jika dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Victoria. Di malam tanggal 10 Agustus, di mana Victoria seharusnya menemuinya, Clara malam itu diberi obat tidur oleh ibunya. Ketika Clara bangun, dia tidak menemukan ibunya di rumah dan menurut kakaknya, ibunya sedang mengambil barang di supermarket. Polisi mengatakan kepada media jika Paula bukan kali pertamanya itu masuk penjara dan berurusan dengan tindak kejahatan. Beberapa kali Paula mendekam di penjara karena tindakan pencurian dan Paula telah tertangkap sebanyak 4 kali. Paula saat itu menerima hukuman selama 6 tahun penjara, namun setelah dia menjalani hukuman 1 tahun dan 8 bulan di penjara semi terbuka, akhirnya dia mendapat pembebasan bersyarat. Kali ini Paula mendapat 2 dakwaan. Yang pertama atas dakwaan pembebasan bersyarat yang dia salahgunakan, maka kasus pencurian yang dulu dia lakukan itu harus diproses kembali. Dakwaan kedua adalah dakwaan tentang kasus kematian Victoria. Edson yang menemani Paula ke sekolah untuk bertemu dengan Victoria, dia tertangkap di tanggal 16 Agustus. Edson di ruang interogasi mengatakan jika dia melakukan penjebakan, perampokan, dan juga pembunuhan terhadap Victoria. Dia juga mengklaim jika semua itu dia lakukan atas rencana Paula. Paula mengatakan kepadanya jika dia kecewa dan tidak mau kehilangan fasilitas yang diberikan oleh Victoria ke keluarganya. Karena dia masih butuh bantuan Victoria dan setelah Victoria memutuskan Clara, dia tidak lagi memberikan uang atau kebutuhan pokok untuk keluarganya. Pada malam tanggal 10 Agustus setelah Victoria datang ke rumah Paula, Victoria disuruh untuk masuk ke kamar di lantai 2 dan di sana Victoria dikunci dan diikat tangan dan kedua kakinya. Setelah Victoria duduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat, Edson menggunakan sidik jari korban untuk membuka aplikasi bank di handphone milik Victoria. Edson melakukan transfer beberapa kali dari handphone korban ke rekening milik Paula. Setelah uang korban terkuras habis, Edson dan Clara membawa Victoria ke rumahnya dan di sana mereka menyuruh korban untuk mengambil barang-barang berharga. Setelah menunjukkan di mana dia menyimpan barang-barang berharga, mereka mengambil barang yang mereka suka. Paula pada pukul 2 pagi, dia pergi ke supermarket yang buka 24 jam untuk membayar sesuatu dengan uang hasil curian.
Dari rumah Victoria, mereka mendapat beberapa item seperti panci, make up, dan juga baju-baju yang masih bagus milik Victoria yang nantinya akan Paula jual untuk mendapat uang tambahan. Pada pukul 5 pagi, Victoria disuruh oleh Paula menelpon ibunya dan mengatakan jika dia sedang diculik oleh seseorang dan meminta uang tebusan sebesar 2.000 reais atau setara 6 juta rupiah. Ibu Victoria tidak bisa melakukan transfer uang ke nomor rekening yang dikirim oleh Victoria dan beberapa kali dia mencoba namun mengalami kegagalan, dan itu semua membuat Paula semakin naik pitam. Paula tahu jika dia sudah tidak bisa mengambil uang dari korban, maka dia putuskan untuk mengambil tali dan meminta bantuan kepada Edson untuk menarik tali itu di leher korban. Korban melakukan perlawanan hingga selama 30 menit dan setelah korban tidak bergerak, Paula ingin memastikan jika dia sudah meninggal. Paula menuangkan alko ke mata korban dan setelah tahu korban tidak bereaksi, maka Paula menyuruh anaknya Clara untuk mengambil koper di kamarnya. Dengan bantuan Clara dan Edson, Paula memasukkan jasad Victoria ke dalam koper dan membawanya pergi menggunakan mobil korban. Rencananya mereka akan membuang koper tersebut di suatu tempat yang tidak akan ditemukan oleh warga. Namun di tengah perjalanan, Paula meminta kepada Edson untuk berhenti dan di sana dia membeli bensin sebanyak 2 liter. Paula telah membawa botol dari rumah dan menurut Edson, Paula telah merencanakan apa yang akan dia lakukan terhadap korban. Setelah sampai di dekat pemukiman warga, Paula meminta Edson untuk berhenti dan di sana mereka menurunkan koper yang berisikan Victoria. Edson menuangkan bensin yang baru saja mereka beli dan di sana mereka menyalakan api. Api telah menyala besar namun mereka masih menunggu sejenak untuk memastikan jika api itu akan memusnahkan jasad korban. Dari sana Edson, Clara dan ibunya Paula menuju ke ATM yang buka 24 jam dan dari kartu sisa milik korban mereka berhasil mengambil uang sebesar 1.200 reais atau setara 3.600.000. Menurut pengakuan Edson, dari tindak kejahatan yang dia lakukan kepada korban, dia mendapat keuntungan sebesar 107 reais atau setara 321.000 rupiah. Edson pikir jika apa yang dia lakukan itu tidak akan membawanya ke jeruji besi karena dia hanya membantu Paula. Maka ketika Paula memberikan uang sebesar 321.000 rupiah, dia sudah merasa sangat senang. Menurut Edson, korban menangis tak henti memohon kepada Paula agar tidak menyakiti keluarganya. Menurut hasil otopsi, korban meninggal bukan karena cekikan tali di lehernya, namun karena dia menghisap asap yang beracun. Itu berarti Victoria masih dalam keadaan hidup ketika dia dibakar oleh ketiga pelaku. Jasad Victoria dikuburkan di pemakaman umum yang ada di dekat rumah ibunya. Maria, ibu Victoria mengatakan jika 2 minggu sebelum kejadian, anaknya mengatakan Paula telah mengancam untuk menyakiti ibu dan keluarganya. Maria menduga jika Paula mengancam akan menyakiti keluarganya jika Victoria tidak datang malam itu. Maria melihat perilaku aneh Victoria sejak beberapa minggu sebelum kejadian. Awalnya Victoria yang tinggal bersama dengan ibunya, tiba-tiba dia meminta pindah rumah tanpa alasan yang jelas. Ia membawa semua barang-barangnya ke rumah baru dan juga Victoria tidak mau mengunjungi ibunya seperti biasanya. Victoria dengan tindakan tersebut diduga menjauhkan Paula dari keluarganya karena dia takut jika keluarganya terancam keselamatannya. Setelah kejadian naas itu, Maria semakin yakin jika kesedihan dan apa yang terjadi kepada Victoria dikarenakan oleh Paula. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.